Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di mute semua? Saya ucapkan lagi salam ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jawabannya. Senang sekali bahwa kita semua bisa berkumpul ya di acara webinar Series Gerakan Aku Berdaya. Program ini merupakan kolaborasi ya sahabat semuanya dari Tempa Trainers Guild dan Nina Nugroho. Tidak terasa nih sahabat semuanya bahwa program Aku Berdaya ini adalah pertemuan ke-49. Nah, boleh tuliskan di chat nih kira-kira teman-teman sudah berapa kali ikutan Aku Berdaya karena sudah 49 kelas gitu ya. Saya pasti yakin juga mengenal wajah-wajah lama yang sering mengikuti program ini gitu. Jadi selama 50 minggu program Aku Berdaya dengan 52 trainer ya dari Tempat Trainers Guild, programnya dari Oktober tahun lalu nih sahabat semuanya di 2021 sampai mungkin di Oktober bulan depan ya, Oktober 22. Dengan beragam topik pastinya dan 3 tema besar yaitu terkait profesi, keluarga, dan sosial gitu. Yuk yang udah pernah ikut Aku Berdaya boleh dituliskan di kolom chatnya ya, saya sudah 15 kali misalnya, atau saya sudah 5 kali dan lain-lain, silakan kalau yang sudah, atau mungkin baru sekali justru gitu. Saya baru sekali ikut ini gitu. Baik sahabat semuanya, hari ini kita akan belajar bersama gitu ya. Topiknya adalah jurus naik kelas untuk guru dan kepala sekolah. Nah, boleh juga nih dituliskan di chat siapa sih yang menjadi guru dan siapa yang menjadi kepala sekolah mungkin. Jadi kita bisa tahu juga peserta di sini siapa aja ya biar paham gitu. Atau mungkin bisa jadi guru dan kepala sekolahnya juga nggak harus di sekolahan ya, karena kita sebenarnya semuanya menjadi guru di rumah masing-masing gitu. Karena salah satu misalnya sebagai ibu adalah madrasul ula ya. Madrasahnya murid-muridnya adalah anak-anak kita sendiri gitu. Baik, tadi saya menyebutkan bahwa ini adalah program kolaborasi ya dari Tempa Trainers Guild. Pasti ada yang kepo nggak ya? Tempa itu apa ya? Gitu. Boleh ya saya izin sharing, tapi mungkin sebelum sharing boleh ya kita berdoa dulu sahabat semuanya. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga program kita kali ini memberikan banyak manfaat. Nggak cuma buat kita aja yang berada di Zoom, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Kalau boleh saya nyebut nih Bapak Ibu semua adalah peserta Zoom adalah Bapak Ibu yang aduhai. Apa itu aduhai? Agen dunia akhirat. Pastikan bahwa ilmu yang kita dapatkan hari ini nggak cuma bermanfaat untuk dunia tapi juga akhirat. Setuju? Kalau saya bilang setuju, sahabat semua bilang sepakat gitu ya. Setuju? Sepakat. Sepakat setuju? Setuju. Oke, baik ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang aduhai gitu ya. Jadi saya mau memperkenalkan Tempat Trainers Guild gitu. Tempat Trainers Guild ini adalah disingkat TTG gitu ya. TTG-nya ini jangan dipikir tante-tante girang ya. Karena TTG ada konotasi lain gitu. Oke, baik. TTG ini adalah asosiasi trainer sahabat semua, asosiasi trainer dan dari pebisnis training ya yang telah menjalani program inkubasi Tempa mentoring program dengan lead mentornya adalah Dr. Indrawan Nugroho. Ada yang kenal Dr. Indrawan Nugroho? YouTuber sekarang udah ngehits ya sebagai YouTuber juga. Didukung oleh 170 trainer yang ahli di bidangnya masing-masing. Di sini juga ada beberapa teman-teman Tempa gitu ya yang bergabung sebagai peserta juga. Pastinya di Tempa memiliki standar kualitas dan semangat tinggi pastinya ya untuk membuat perbedaan bagi klien. Oke, baik. Nah, Tempa ini berdirinya kapan sih gitu? Nah, Tempa ini berdirinya dideklarasikan tanggal 25 Februari 2016 dengan visinya menjadi asosiasi trainer di Indonesia yang selalu progresif dan menjadi acuan untuk menjamin standar kualitas pelatih di Indonesia. Kebetulan saya ikut Tempa ini juga sudah lama nih, ikut TTG 2016 mulainya gitu. Nah, sahabat semuanya yang baru kenal Tempa atau yang mungkin yang sudah bisa dituliskan di kolom chat gitu ya. Saya sudah tahu Tempa, saya belum tahu Tempa. Karena sahabat semua kenapa saya
ingin interaktif, karena salah satunya kalau kita di Zoom, kalau nggak interaktif nanti sebentar-sebentar nguap. Benar nggak sih Pak Sofiandi, Pak Gengs, atau Ibu Endang gitu ya. Jadi kalau yang sudah Ibu Evi, jadi silakan kalau yang sudah tahu tempat atau yang belum boleh dituliskan lagi di kolom chat. Oke, selanjutnya ini acaranya adalah gerakan Aku Berdaya. Nah, pasti kepo juga nih, apa sih gerakan Aku Berdaya gitu ya. Jadi gerakan Aku Berdaya adalah sebuah tema sentral yang menjadi jiwa dari semua produk ya dan aktivitas programnya dari desainer keren namanya Ibu Nina Nugroho gitu. Kami percaya bahwa wanita Indonesia adalah individu yang berdaya dalam apapun peran yang dimainkannya, profesional, Women's Week dalam sebuah perayaan atas keberdayaan itu. Jadi intinya kita semua adalah pribadi yang berdaya. Setuju nggak sih sahabat semuanya? Setuju apa sepakat gitu ya. Jadi keberdayaan yang menjadi pondasi utama negeri ini masa kini dan masa yang akan datang. Jadi sahabat semuanya jangan sampai meninggalkan ruangan ini sampai acara selesai. Jadi silakan nanti setelah acara selesai sahabat semuanya menuliskan insight-nya dan kasih hashtag Aku Berdaya dan kirimkan ke Instagram Aku Berdaya. Nanti terakhir akan dapat hadiah dari Nina Nugroho. Keren banget ya. Jadi pastikan sahabat semuanya juga nggak cuma mendapatkan ilmunya aja, mudah-mudahan juga dapat hadiahnya dengan menuliskan hashtag Aku Berdaya inside program hari ini. Jadi hashtag Aku Berdaya ini memiliki makna ya sahabat semua, bahwa wanita pada dasarnya sudah memiliki daya dalam dirinya secara alami. Di sini Ibu Nina juga mengencourage kita bahwa wanita mampu memikul rasa sakit melahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Nah, pasti yang sebagai wanita sudah paham ya. Terus juga Ibu Nina juga mengencourage kita sebagai wanita juga memiliki kemampuan multitasking serta keluasan hati yang nggak ada ujungnya. Wanita adalah tonggak keluarga, maka kita semuanya bisa memberdayakan. Jadi di sini pemberdayaannya juga terkait keberdayaan wanita, gitu ya. Selain melejitkan keberdayaannya itu sebagai program dari Ibu Nina Nugroho. Oke, baik. Nanti kalau mau tahu Ibu Nina Nugroho apa, tinggal klik Nina Nugroho Fashion Designer gitu ya. Tanpa berlama-lama, saya langsung aja mau memperkenalkan sahabat saya yang luar biasa. Sebelum saya mengenalkan, ada yang sudah tahu narasumbernya siapa? Atau mungkin dapat undangan dari si narasumber? Coba siapa yang udah tahu narasumbernya siapa? Oke, saya perkenalkan Mas Fadil Mas Gufron. Jadi harusnya Masnya di tengah ya, tapi saya di depan. Jadi sebenarnya nama lengkapnya Fadil Mas Gufron, tapi saya izinkan memanggil namanya Mas Fadil gitu ya. Beliau adalah Certified Educational Studies in Leadership. Saat ini Mas Fadil sebagai Head of Learning Center dari 2018 sampai sekarang itu lebih banyak juga menjadi national dan international speaker. Keren banget ya. Selanjutnya juga dari 2017 gitu Mas Fadil juga sebagai professional trainer. Mas Fadil ini sahabat saya juga di member of Tempa ya di TTG. Dari 2014 Mas Fadil ini sebagai school principal, jadi sebagai kepala sekolah. Jadi sebenarnya ini berdasarkan ilmu dan pengalamannya Mas Fadil. Dan 2005 sampai sekarang juga masih Mas Fadil adalah sebagai guru. Baik, tanpa berlama-lama gitu ya, saya menyebut sahabat Bapak Ibu semua yang aduhai dan pastinya juga pembicaranya adalah aduhai. Saya langsung memperkenalkan. Assalamualaikum Mas Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oke, Mia. baik, silakan. Semuanya udah pada nggak sabar menunggu ilmunya. Silakan Mas Fadil. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dong yang meriah untuk Mbak Mia, teman-teman. Ya, pagi ini kita sudah disebut aduhai, ya. Mudah-mudahan betul-betul terrealisasi sebagai makhluk-makhluk Allah yang aduhai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada seluruh yang ada di belakang program ini. Yang pertama yaitu rekan-rekan Tempa Trainer Skill, ya. Dan yang tidak kalah penting, gerakan Aku Berdaya yang diinisiasi oleh Nina Nugroho, dan pastinya ada Mbak Novi yang selalu hadir di setiap
pekannya ya, dan spesial Mbak Mia yang sudah memulai pagi ini dengan ceria sekali, dengan penuh semangat, dan pastinya alhamdulillah rekan-rekan di sini sebagian juga saya sudah mulai ada nih yang dikenal dan sebagainya. Rekan saya juga dari Tangsel ini rekan saya Mbak Mia ya, guru saya juga sebenarnya ya, yaitu Bang Andi ya. Mas Sofiandi, kita juga bergerak di satu komunitas yang masih perlu kita gerakkan lagi. Assalamualaikum ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Pastinya butuh effort lebih untuk rela meninggalkan sedikit aktivitas di akhir pekan ya untuk akhirnya bisa bergabung di kelas pagi hari ini ya. Tadi sudah dikenalkan Mbak Mia, jadi saya nggak perlu perkenalkan lagi ya. Saya mohon izin untuk share screen langsung ya untuk efisiensi. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk mendelivery topik ini teman-teman ya. Jadi jurus naik kelas untuk guru dan kepala sekolah. Dan tadi sudah Mbak Mia bilang, jadi nggak harus guru di sekolah, nggak harus kepala sekolah di rumah. Insya Allah semua yang hadir di sini punya peran di antara dua ini ya, pemimpin sekolah atau guru yang mendidik para anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Teman-teman, sebelum saya mulai melanjutkan sesi di kesempatan hari ini ya, saya ingin tanya nih, teman-teman ketika dengar istilah naik kelas itu apa yang ada di benak teman-teman? Ya. Guru naik kelas. Naik jabatan. Ya. Naik jabatan, oke. Ada kita teman-teman boleh di unmute atau di kolom chat nggak apa-apa. Naik kelas, guru naik kelas itu apa yang tertancap? Upgrade diri dari ya, oke. Meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas. Nambah SDM. Meningkatkan SDM. Ada lagi teman-teman hijrah next level. Masya Allah ya. Terima kasih ya atas responnya. Teman boleh di-sharing terkait apa sih yang teman-teman terlintas ya ketika mendengar guru naik kelas, silahkan ditulis di kolom chat. Nah, teman-teman yang meningkatkan, kata Bu Evi, peningkatan kualitas diri. Sepakat ya. Jadi guru naik kelas ini muncul dari kegelisahan saya sebenarnya teman-teman. Kenapa mengambil tema ini ya? Jadi banyak di antara kita, teman-teman kita itu ya sudah bekerja bertahun-tahun gitu ya. Sadar betul kita setiap tahun itu membantu siswa kita naik kelas gitu ya. Jadi kalau di bulan Mei, Juni gitu kita sibuk untuk memastikan siswa kita naik kelas. Nah, pertanyaannya, apakah kita pernah bertanya ke diri kita sendiri, sudahkah kita naik kelas sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya? Nah, naik kelas yang seperti apa nanti kita coba bahas ya, kita coba diskusikan di sesi kelas pada siang hari ini. Dan ini nggak murni satu sumber dari saya minta teman-teman juga berkontribusi pengalamannya, ilmunya untuk belajar bersama-sama menjadi learning together di sesi kali ini. Nah, mohon izin saya share screen lagi. Terima kasih untuk yang sudah memberikan feedback ya. Nah, teman-teman, sudah saya skip aja, tadi sudah Mbak Mia sampaikan ya. Saya sedikit mereview saja apa yang sudah saya lakukan gitu ya, supaya teman-teman ada gambaran terkait apa sih yang dimaksud dengan naik kelas pada sesi kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya ini lahir di sebuah desa ya, di Tegal tempatnya gitu ya. Saya punya 6 adik gitu ya. Saya dulu tuh ketika lulus SD bisa naik atau sekolah SMP aja udah keren banget. Ya di zaman saya dulu di tahun berapa ya, 90 2000-an gitu ya, di kampung saya itu ketika kita sudah SD bisa melanjutkan SMP saja udah anugerah gitu ya. Maka saya bersyukur ketika orang tua saya masih mampu dan memotivasi saya untuk melanjutkan SMP di situ. Kemudian ketika lulus SMP saya sudah nggak ada motivasi untuk melanjutkan sekolah pada waktu itu. Karena teman-teman sebaya saya rata-rata sudah bisa mencari uang untuk membantu keluarga. Ya. Jadi kalau sudah lulus SD umur belasan tahun rata-rata mereka ikut merantau dengan kakaknya, dengan ayahnya gitu untuk mencari kerja, membantu perekonomian keluarga. Maka ketika saya lulus kelas 3 SMP gitu ya, saya nggak kepikiran mau sekolah di mana. Dulu punya cita-cita, ya Allah kalau orang tua punya rezeki pengen mondok aja udah keren banget gitu. Ya. Tapi dilalah atas izin Allah ketika saya kelas 3 SMP itu ada orang datang dari kota gitu ya, merekrut gitu ya, anak-anak yang mau belajar. Ya, anak-anak yang mau belajar, kemudian
orang tuanya ngedukung gitu ya, dan alhamdulillah saya masuk dari bagian itu. Jadi bukan karena prestasi semata-mata, tapi karena tidak mampu tapi mau untuk belajar. Akhirnya saya sekolah di Jakarta, di Tangerang tepatnya. Itu SMK waktu itu. Nah, lulus SMK, teman-teman, saya ketika teman-teman kelas 3 SMK gitu ya, mereka sibuk ikuti SPB waktu itu ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya nggak kepikiran sama sekali. Saya pengennya kerja lagi, gitu ya. Karena saya kepikiran teman-teman seusia saya udah pada kerja semua, udah bantu orang tua, sehingga kelas 3 itu saya nggak punya pikiran pengen belajar sekolah, pengennya kerja aja. Sampai akhirnya saya lulus, teman-teman ikut SPB, ada yang ikut STAN dan sebagainya. Saya begitu lulus bulan Juli langsung kerja, nyari kerja, ingin ngebantu orang tua saya. Nah, Juli akhir Agustus saya mendapatkan gaji pertama saya baru kepikiran, ini kalau saya tidak kuliah, maka adik-adik saya, keturunan saya nanti mentok-mentoknya di SMA saja. Maka saya perlu memaksakan diri, mau tidak mau saya harus kuliah. Cari kampus. Cari kampusnya bukan kampus yang terbaik, nyarinya kampus yang termurah pada waktu itu. Saya nyari kelas sore, kelas yang bisa dikerjakan, diikuti sambil siangnya bekerja cari uang. Kemudian dapatlah satu kampus, kita kampus swasta yang saya bisa kuliahnya habis maghrib, ya selama Senin sampai Jumat, tapi saya bisa tetap bekerja mencari uang, swasta dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya di tahun 2001 saya mulai kuliah, 2024 ya, 2024 saya kuliah, kemudian 2025 saya memulai karir saya sebagai seorang pendidik. Ya, jadi saya lulusan universitas swasta. Kemudian SMK pun saya beasiswa ya di asrama gitu ya. Dan surprisingly ya, sampai saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk memimpin rekan-rekan guru ya yang notabene berasal dari kampus-kampus terbaik di Indonesia. Ya, dari dulu yang saya berasal dari histori yang saya ceritakan tadi, kemudian dari kampus yang memang biasa gitu ya. Tapi ada satu hal yang sangat saya bagikan ke teman-teman, akhirnya kenapa sampai ke titik itu, apa yang saya lakukan. Barangkali itu menjadi inspirasi buat teman-teman kalian. Mudah-mudahan di kesempatan hari saya ingin bisa berbagi. Kita sama-sama naik kelas. Naik kelas itu di 3 komponen harapannya ya. Naik kelas dari segi pengetahuan kita, pemahaman kita, naik kelas dari segi keterampilan kita, naik kelas dari segi sikap kita. Ya. 3 komponen itu teman-teman pendidik pasti paham ya, pengetahuan, ya kognisi, kemudian keterampilan sama sikap itu sama-sama naik kelas ya. Kalau sikapnya teman-teman otomatis di sesi kali ini sudah naik kelas karena sudah memutuskan belajar di akhir pekan untuk menambah pengetahuan. Nah, insya Allah di dua hal tadi, keterampilan sama pengetahuan akan kita dapatkan di sepanjang 1 jam ke depan ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan bagaimana teman-teman bisa naik kelas di tempatnya masing-masing ya. Siap teman-teman? Siap. Boleh di-unmute dong. Siap. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, saya tadi Mbak Mia sudah menanyakan terkait harapan teman-teman ya. Sebelum kita mulai, saya di hampir setiap sesi gitu ya, saya minta teman-teman untuk betul-betul menuliskan secara spesifik ya. Boleh ya, yang menggunakan laptop atau mungkin yang menggunakan HP tapi masih bisa membuka browser ya. Saya mengajak mulai sesi kali ini dengan harapan yang clear, harapan yang spesifik supaya dibantu sama Allah memudahkan mencapai target selama sesinya ya. Saya minta teman-teman untuk membuka menti.com ya. Silahkan teman-teman membuka browser atau link baru yaitu di menti.com. Nanti kodenya saya akan berikan ya. Bagi yang tidak memungkinkan untuk membuka menti.com, boleh dituliskan di buku catatannya masing-masing, tapi saya harapkan teman-teman yang hadir di sini yang bisa punya kesempatan untuk buka menti.com ya, dengan kode saya tuliskan di kolom chat ya. Silakan teman-teman dibuka browser baru ya. Ketik menti.com, di situ ada kode yang harus diisi, silahkan diisi kodenya. Dan saya minta teman-teman semua yang hadir di sini supaya lebih dapat nanti manfaat kelasnya, dituliskan secara spesifik harapan rekan-rekan dengan mengikuti kelas hari ini.
ya. Tuliskan secara spesifik harapan teman-teman mengikuti kelas hari ini, ya. Ini sekaligus menjadi catatan buat saya, juga menjadi doa buat Bapak Ibu supaya doanya dijabah sama Allah di akhir sesi, harapannya tercapai atau terwujud, ya. Silahkan masuk ke menti.com, kemudian kodenya 77872302. Bagi yang sudah, silahkan menuliskan jawabannya. Oke. Waktunya cukup 1 menit saja, teman-teman, bagi yang berkenan, ya, untuk masuk ke menti.com. Silakan. Oke, benar-benar naik kelas tanpa drama, tanpa sandiwara. Oh, keren, ya. Silahkan, teman-teman. Bagi yang belum tahu caranya, ya, masuk ke browsernya, ya, Chrome biasanya ketik menti.com, nanti diminta kodenya, ada kodenya 775872302. Lalu dijawab pertanyaannya sekaligus menjadi doa buat teman-teman, ya. Silakan. Wah, menjadi guru yang naik kelas beneran, no baperan. Amin. Ingin menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru, mulai dari akhlak, kebiasaannya, dapat meningkatkan kompetensi, menciptakan generasi. Oke, berharap dengan semakin kuat. Ingin menjadi kepala sekolah yang bisa membantu banyak orang mencapai tujuan. Masya Allah, ya. Terima kasih, ya. Menjadi orang yang benar-benar naik kelas dan dihargai. Orang kalau naik kelas, ya, keilmuannya, keterampilannya, sikapnya, insya Allah akan kembali ke dirinya masing-masing, ya. Ingin bisa menerapkan keinginan peserta didik agar bisa menghasilkan karya yang bermanfaat dan bisa, oh, Masya Allah, lengkap banget, ya. Meningkatkan cara mengajar yang lebih baik sesuai dengan kondisi anak-anak millennials. Alright, ya. Baik, teman-teman, silahkan dilanjutkan, yaitu menjadi bagian doa, teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman semua ngisi, ya. Kalau yang belum sempat masuk ke menti.com, boleh juga kalau ditulis di kertas, ya. Itu menjadi proposal kita kepada Allah. 1 jam ke depan kita ada harapan yang mudah-mudahan Allah wujudkan, ya, melalui kelas di pagi hari ini. Nah, teman-teman, ya, saya izin lanjutkan share screen-nya. Jadi kalau kenapa saya mengangkat tema ini, teman-teman, ada alasan yang menggelitik di diri saya, ya. Jadi kalau saya ketemu banyak guru-guru baik di sekolah maupun di luar sekolah, gitu, ya. Kalau saya analisa, gitu, ya, ada 3 tipe, teman-teman. Ada 3 tipe guru di kita, ya. Tipe pertama itu yaitu guru nyambi, ya. Tipe kedua guru profesi. Tipe ketiga guru sejati, ya. Apa sih bedanya? Ya, ini saya sedikit kasih clue. Guru nyambi itu gini, teman-teman. Dia mengajar entah di level manapun, di sekolah manapun, dia prinsipnya ya mengisi waktu luang. Karena dia punya waktu. Sehingga alhamdulillah bisa ngajar dimanapun, yang penting mengisi waktu luang. Yang kedua, dia fokusnya yang penting saya ada kerjaan sebenarnya. Biar nggak dibilang di rumah saja, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, maka fokusnya yang penting kerja. Kemudian dia tidak butuh pencapaian dan penghargaan, pokoknya nanti tulus, tanda kutip, ya. Dia yang penting ya ada kerjaan, ada kegiatan, berangkat pagi, pulang siang, dan sebagainya. Nah, ini banyak di kita, ya, yang punya status diri sebagai guru yang nyambi. Walaupun dia nggak menyadari atau mempersepsikan dia guru nyambi, cuman faktanya banyak, ya. Kemudian yang kedua, ada guru yang memang profesi, dia profesional, dia sebagai seorang guru, maka dia akan sangat all out kalau urusan administratif, gitu, ya. Apalagi kalau atasannya atau dari pemerintah harus ngumpulin ini, dia sangat all out. Sangat optimal, gitu, ya, akan dinomor-satukan. Kemudian urusan mengajar dia tepat waktu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau dia punya jam 8 sampai jam 10 selesai, ya udah jam 8 dia masuk, jam 10 selesai, setelah itu dia selesai, nggak ada tanggung jawab. Dia punya prinsip kalau gaji oke, ya kerjanya oke. Kalau naik gaji, saya naik, kompetisi saya akan belajar. Tapi kalau nggak naik, ya udah ngapain saya nggak naik gaji, gitu, ya. Jadi gaji oke, kinerja oke. Itu guru profesional, ya. Kemudian ada guru sejati yang ini sering juga saya temui di beberapa sekolah, ya, di mana dia ciri-ciri itu candu ngajar, teman-teman. Jadi kalau sudah candu ngajar itu begini,
dia punya tanggung jawab mengajar di Senin, Selasa, Rabu gitu. Tiba-tiba Rabu anak-anaknya ada kegiatan di luar dan dia nggak bisa ngajar. Dia ada rasa gelisah, ada rasa kehilangan. Ya, bukannya malah seneng karena dia nggak ngajar, tapi dia ngerasa kehilangan, ngerasa sesuatu yang hilang. Itu udah candu ngajar. Ya, kemudian dia selalu menanyakan kepada dirinya, ya, apa yang harus saya pelajari hari ini? Gak berhenti bertanya dengan pertanyaan itu. Apa kira-kira yang saya pelajari lagi? Ya, anak-anakku sekarang beda, anak-anak sekarang berubah, kebutuhan apa yang harus saya pelajari? Ya, kemudian guru sejati ini bukan berarti dia selalu sempurna dalam mengajar, justru dia bisa menemukan celah atau kekurangan dalam mengajarnya, lalu dia melakukan perbaikan. Ya, tadi ngajar saya udah baik belum ya? Kira-kira apa yang belum baik? Oh, berarti dapat ini, minggu depan aku harus ini. Pun sebagai seorang leaders, kemarin ketika saya ngomong sama guru saya dalam sebuah rapat, komunikasi saya sudah tepat belum ya? Ya, kenapa kemarin itu ketika saya sampaikan info baru, teman-teman kok saya responnya negatif ya? Bukan berarti dia nggak mikirin respon negatif teman-teman, tapi lebih kepada dirinya. Apa yang harus saya perbaiki? Apakah komunikasinya sudah tepat? Ya, apakah cara menyampaikannya sudah tepat? Jadi dia akan bertanya apa yang harus saya perbaiki, bukan apa yang salah pada diri orang lain. Pun kepada murid-muridnya, ya, dia jarang sekali, wah murid saya ini kok ini banget ya. Dia akan berpikir, kenapa pembelajaran pada hari ini tidak berhasil? Apa yang kurang dari saya? Apa yang harus saya perbaiki? Ya, itu 3 tipe guru yang sejauh ini saya temukan di lingkungan saya dan juga di lingkungan di luar sekolah. Ya. Maka kira-kira teman-teman, kalau ada 3 tipe seperti ini, teman-teman yang hadir di sini ya feel free ya, jujur aja, kira-kira sudah ada di yang mana nih? Termasuknya guru nyambi, guru profesi, apa guru sejati? Boleh ditulis di kolom komentarnya ya. Teman-teman ini kira-kira ya guru nyambi, guru profesi atau guru sejati ya. Refleksi saja, ini nggak dilaporkan, tapi untuk refleksi diri sendiri, kira-kira berada di level mana teman-teman? Berada di posisi mana saya ini ya? Yang sebagai seorang kepala sekolah gitu ya, saya ini apakah sekedar menjalankan sekedar profesi atau saya leader sejati ya. Oke, guru profesi ya, Ibu Deva dari SMP Negeri. Oke, merasa sih, oke, guru sejati, oke, good ya, teman-teman ya. Ini untuk refleksi aja, boleh ditulis di kolom chat, boleh juga di self assessment di kertas yang sudah disiapkan di teman-teman masing-masingnya. Teman-teman, tidak ada istilah yang salah sebenarnya dari 3 itu ya. Ini cuma fenomena aja ya. Biasanya guru nyambi itu muncul ketika dia itu awalnya dia hanya icip-icip daripada nggak ngapa-ngapain ya. Tapi semua bisa mengacu ke guru sejati ya, asal dia sadar. Pun yang sekarang menjalankan sebagai ya, saya profesi sebagai guru, saya profesional, saya akan jam 7 sampai jam 3 saya ngurusin anak-anak. Kalau sudah dilewat itu saya nggak mau ngurusin anak-anak murid saya. Ya, sah-sah saja, tapi harapannya teman-teman, kita semua ini masuk ke level yang guru sejati. Di mana ketika kita memutuskan sebagai seorang pendidik, maka kita akan menikmati proses mengajar itu. Kita akan kehilangan, kita akan merasa ada yang kurang kalau tiba-tiba kita nggak ngajar. Terus ada 2 pertanyaan yang terus menghantui diri kita, bukan menghantui ya. Ada 2 pertanyaan yang terus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Apa yang harus saya pelajari hari ini? Apa yang harus saya tingkatkan dari metode belajar saya? Ya, 3 itu kalau ada dalam diri kita, insya Allah kita sama-sama mengarah ke sana menjadi guru sejati yang insya Allah akan naik kelas dengan sendirinya. Ya, baik teman-teman, ya kita lanjut. Nah, ini terkait fenomena perubahan yang kita alami saat ini. Ini kampung saya, ya. Jadi dulu pas saya kecil itu saya nggak kebayang gitu ya, karena ada perubahan-perubahan yang begitu besar sampai saat ini. Jadi kalau dulu itu pas saya kecil, saya masih pakai minyak,
penerangannya, lampunya, lampu petromak gitu ya, sama lampu tembok. Jadi kalau bangun tidur tuh hidungnya tuh udah gosong gitu karena asap lampu tembok itu ya. Nggak kebayang kalau listrik akan ada, dan sampai sekarang alhamdulillah semua sudah terterangi. Pun zaman saya dulu di kampung saya hanya ada 1-2 mobil open cup. Ya, nggak kebayang akan ada mobil-mobil canggih, mobil-mobil baru, mobil keren gitu ya masuk ke kampung saya. Dan akhirnya sampai saat ini sudah berubah dan banyak seliuran mobil keren di daerah kampung saya. Pun dulu pas saya kecil belum ada handphone ya, sampai SMP kami belum mengenal handphone gitu ya, dan sampai sekarang akhirnya terkait teknologi di kampung pun di sawah kita ada bawa handphone, bahkan bawa laptop gitu ya untuk mengakses. Apa sih yang perlu dikaitkan dengan topik pada hari ini, teman-teman? Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah gitu ya. Jadi perubahan itu sebuah keniscayaan ya. Jadi perubahan mengajar, perubahan belajar, perubahan memimpin itu sebuah keniscayaan yang sudah keharusan, sudah sunatullah. Gitu ya. Nah, kalau kita mengacu ke fenomena ini, teman-teman, ya, dan mengacu ke topik kita pada hari ini, ya, ada sebuah hadis yang saya rasa ini sudah cukup familiar, gitu ya. Jadi kalau kita esok hari lebih baik dari hari ini, itu termasuk orang yang beruntung, ya. Dan barang siapa yang kemarin, ya, hari ini nggak lebih baik dari hari kemarin, maka termasuk orang yang rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia orang terlaknat. Itu udah keras sekali peringatannya ya. Nah, kita pun sebagai seorang pendidik, gitu ya. Kalau kita mengulang aktivitas yang sama, ya kita rugi di fase itu kita. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Kalau ngajarnya gitu-gitu aja, mimpinnya gitu-gitu aja, kita sudah masuk ke kategori orang rugi. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita terus melakukan perbaikan di setiap harinya, ya. Nah, maka prinsip pertama, teman-teman, yang harus kita yakini, ya, sebagai seorang pendidik yang mau naik kelas di era transformasi ini, terus mempelajari hal-hal baru adalah sebuah kebutuhan. Ya, appreciate buat teman-teman yang hadir hampir setiap sesinya di kelas Aku Berdaya, gitu ya. Itu sudah tertanam nih pola prinsip ini, ya. Di era digital ini, di era perubahan ini, terus mempelajari hal-hal baru adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi kewajiban, teman-teman. Ya. Tahun kemarin di awal pandemi kita belajar bagaimana mempraktekkan pembelajaran daring dengan Zoom, dengan Google Meet dan sebagainya. Tahun kedua kita sudah mulai belajar bagaimana video editing untuk bikin konten dan sebagainya. Tahun ini bagaimana kita belajar berkomunikasi supaya ilmu kita bisa kita sharing ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Maka ini sebuah prinsip yang harus diyakini nih sebelum kita naik kelas, ya. Kalau kita mau naik kelas, kita yakin betul bahwa ya terus mempelajari hal-hal baru adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Ibarat kita yang mungkin yang muslim gitu ya, jadi sholat 5 waktu itu bukan lagi kewajiban kita terpaksa melakukan, tapi memang butuh kita untuk bisa adaptasi dengan perubahan, ya, untuk bisa akselerasi dengan perubahan kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah dan lain sebagainya, ya. Jadi teman-teman, syarat mutlak kalau kita mau naik kelas, maka yakini prinsip ini, terus mempelajari hal-hal baru merupakan sebuah kebutuhan untuk guru naik kelas, ya. Nah, sedikit ngebahas transformasi, ya, dalam sebuah buku yang saya tuliskan di tahun 2018 ini, kita terutama yang sebagai guru gitu ya, sebagai pendidik, sebagai leaders di sekolah, ada transformasi yang cukup terasa, terutama ketika kita masuk ke era pandemi, era digital, ya. Jadi dulu peran kita sebagai seorang guru itu kan sebagai learning resources mostly. Ya, teman-teman mungkin ingat kalau dulu pas SD dan SMP gitu, kita datang ke sekolah gitu ya, bawa buku, bawa catatan, kita duduk di kursi itu, di tempat yang sama, di pojok itu gitu sepanjang tahun, mendengarkan guru menjelaskan. Setelah itu kita dapat sesuatu ilmu yang baru. Jadi mindset-nya tuh kalau dulu gitu ya, kita agak susah ngedapetin ilmu-ilmu baru kalau kita nggak datang ke sekolah. Agak susah kita paham sebuah sub baru, materi baru kalau kita nggak datang ke sekolah. Jadi peran guru itu mostly sebagai learning resources gitu. Kita tunggu-tunggu petuahnya, kita tunggu-tunggu penjelasannya, karena emang kita belum dapat akses banyak untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman baru. Nah, saat ini ya
peran kita sebagai seorang pendidik itu sudah berubah, bergeser, ya, dari learning resources sebagai learning partner, ya, dari sumber belajar sebagai mitra atau teman belajar, teman-teman. Ya, kalau dulu kita sebagai learning resource itu ya kita teaching, menjelaskan ilmu-ilmu baru, menjelaskan konsep-konsep baru, menjelaskan teori-teori baru yang siswa kita nggak dapatkan dari manapun. Ya, kita delivery metodenya, kita explanation metodenya, dan mostly kita instructing. Teman-teman, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar ini, tolong dikerjakan soalnya, tolong dicatat halaman dan sebagainya. Itu learning resources. Ya, nah saat ini kita harus menyadari semuanya, dan saya rasa teman-teman sudah menyadari, gitu ya, bahwa kita saat ini dibutuhkan sebagai seorang learning partner, ya, di mana banyak peran-peran akhirnya harus kita perankan ketika menjadi seorang pendidik di sekolah. Ya, yang pertama yaitu sebagai facilitator, kita memfasilitasi kebutuhannya. Ya, bedanya sama teaching adalah kalau dulu tools, cara mengajar, cara belajar disediakan oleh guru, siswa mengikuti. Kalau facilitating, ya, kita diskusi sama siswa, ya. Kita akan belajar ini kira-kira apa yang perlu dibutuhkan, apa yang perlu disiapkan, siswa dilibatkan di situ. Siswa punya peran lebih, atau bahasa populernya student center, siswa terlibat. Kita juga harus memiliki peran sebagai seorang mentor, mementori proyek-proyek siswa yang sedang kita distribusikan. Ya, kemudian tidak kalah penting yaitu dengan coaching. Ya, ini saya singkat saja. Ini kalau dijelaskan satu persatu cukup panjang. Jadi kalau dulu instructing, ya, siswa mengerjakan sesuatu berdasarkan instruksi. Kalau sekarang itu coaching yang paling tepat. Ya, sederhananya dengan bertanya kepada siswa, bertanya secara efektif, pertanyaan yang memantik siswa untuk akhirnya berpikir, menemukan jawabannya sendiri. Ya, kita juga memotivasi dia, kita mensupport dia, apa kekurangannya, apa kebutuhannya, dan siswa menjadi pemeran utama dalam sebuah pendidikan. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita sudah harus shift dari learning resources ke learning partner. Karena kalau mengandalkan learning resources saja, itu semua sudah banyak digantikan dan bahkan lebih menarik dari kita, yaitu dengan hadirnya teknologi informasi di tengah-tengah kita. Ya. Nah, so teman-teman, ini kalau ngomongin pendidikan, saya senggol sedikit ya, ada elemen kunci dalam sebuah pendidikan. Ini saya ambil dari sebuah istilah Arab yang populer. Ya, jadi al-madatu muhimun walakin at-tariqatu ahmu minal madah, at-tariqatu muhimmatun walakin al-mudarrisu muhimun minal madah. Jadi elemen pertama dalam pendidikan adalah al-madatu. Al-madatu ini didefinisikan sebagai kurikulum atau materi belajar. Ya. Kemudian yang kedua yaitu at-tariqah. At-tariqah itu didefinisikan sebagai metode, cara-cara menyampaikan materi itu. Ya, kemudian elemen ketiga adalah mudarris, guru. Ya, para guru yang akan mendistribusikan, akan mendelivery, akan memfasilitasi materi sekaligus metode pembelajaran itu. Ya, tapi guru itu sendiri masih menjadi pertanyaan, apakah gurunya nyambi, apakah gurunya sekedar profesi atau guru sejati. Maka yang menjadi kunci suksesi pendidikan adalah yang keempat, yaitu ruhul mudarris. Ya, jadi kalau pepatahnya bunyinya seperti ini, al-madatu muhimun walakin at-tariqatu minal madah, at-tariqatu muhimmatun walakin al-mudarrisu ahamu minat tariqah, al-mudarrisu muhimun walakin ruhul mudarris ahamu minal mudarris. Jadi kurikulum atau materi dalam sebuah pembelajaran itu penting, ya, tapi metode atau cara kita menyampaikan itu jauh cenderung lebih penting. Kemudian metode blended, hybrid dan sebagainya itu penting, ya, tapi guru, ya, cenderung jauh lebih penting daripada metode-metode itu. Ya, kemudian hadirnya guru itu penting, tapi yang tidak kalah penting, yang paling penting adalah ruhul mudarris. Semangatnya para guru untuk belajar, spiritnya para guru untuk membersamai. Ini yang akan menjadi kunci suksesi pendidikan. Ya, jadi teman-teman yang hadir di sini itu menjadi kunci, bukan lagi kurikulum merdeka itu penting, kurikulum 2013 itu penting, perubahan kurikulum itu penting. Ya, tapi itu akan menjadi penting, lebih penting manakala metode-metode sesuai dengan kondisi siswa kita masing-masing di sekolah. Ya, metodenya ragam, ratusan, ya. Tapi kalau gurunya nggak mau belajar, nggak mau adaptasi, maka akan sia-sia. Maka spirit seorang guru menjadi kunci suksesnya pendidikan, dan teman-teman yang hari ini insya Allah akan menjadi perubahan-perubahan di sekolah masing-masing, ya. Nah, maka prinsip kedua yang harus kita yakini teman-teman, ya,
apapun kurikulum saat ini gitu ya, yang sedang diterapkan di sekolah masing-masing, guru akan tetap menjadi kunci kualitas sebuah pembelajaran. Sepakat apa sepakat teman-teman? Sepakat? Apa sepakat? Ya, ini saya nggak bisa lihat wajah teman-teman, saya izin stop share dulu ya biar teman-teman. Apapun kurikulumnya, mau kurikulum luar negeri kayak mau kurikulum yang sekarang sedang ramai kayak gitu ya. Jadi peran guru tetap menjadi kunci suksesnya pendidikan. Ya, sepakat nggak? Sepakat. Sepakat, alhamdulillah ya. Jadi bukan yang nggak penting, itu penting ya. Tapi nggak akan jadi apa-apa, nggak akan terdeliver dengan sukses kalau kitanya sebagai seorang guru tuh nggak move up, nggak hijrah kalau bahasanya Pak Geng gitu ya. Jadi nggak berpikir apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya perbaiki. Nah itu Mas Fadil suaranya tidak terdengar, kelihatannya. kunci suksesi pendidikan di sekolah masing-masing, teman. Mas Fadil tadi sempat Ya. hilang ya? Sinyal saya masih aman? Aman, aman. Oke, cek. Aman ya. Oke. Nah, teman-teman, ini saya sedikit refleksi dari mulai bulan Maret dulu ya. Teman-teman di sini boleh dong bagi yang guru atau kepala sekolah ya. Kapan nih tahun mengajarnya? Boleh ditulis di kolom chat nih, saya pengen tahu nih ya. Kapan pertama kali tahun mengajar teman-teman? Tahun mulai mengajar ya. Boleh ditulis di kolom chat. Oke, di sini ada yang menjawab tahun 2016, 2009, 2010, 2005, 91, Masya Allah, ya. 1984 sudah mengajar. Ibu saya baru ditembak bapak saya. Masya Allah, ya. Ini bapak saya baru pendekatan sama ibu saya, ini udah ngajar si ibu ya. Masya Allah, ya. Teman-teman kalau dihitung, teman-teman, ya, tahun mengajar teman-teman, Bapak Ibu sekalian nih, kayaknya udah banyak Bapak Ibu sekalian yang luar biasa yang mengajar di tahun 84 ya. Dari mulai tahun mengajar ya sampai Maret tahun 2022, tahun 2020 kemarin. Ya. Jadi kalau yang tadi 84 sampai 2020 berarti sudah berapa tuh? 26 tahun ya? Lebih ya? 36 tahun ya. Masya Allah ya. Yang 2010 berarti sudah 10 tahun. Yang 2005 berarti 15 tahun. Teman-teman, kenapa saya buat grafik seperti ini? Ini dari wawancara singkat saya ke beberapa guru yang saya kenal waktu itu ya. Jadi ini adalah kurva kompetensi sebenarnya, kurva pengetahuan kompetensi ya. Jadi lamanya mengajar ya acap kali ya kita melakukan hal-hal yang sama kalau dulu sebelum pandemi. Ini Maret ini mulanya pandemi ya teman-teman, saya tuliskan Maret 2020 pas masuk pandemi. Oke, kita mostly naik nih, pengetahuannya naik, keterampilannya ya, dari mulai mengajar sampai Maret 2022 ya. Karena memang pengulangan juga penting untuk meningkatkan kualitas pengetahuan sama kualitas keterampilan ya. Tapi menariknya teman-teman, ketika saya tanya dari Maret 2020 sampai September 22 sampai saat ini, ya waktu itu saya buka kelas tahun 2021 sampai Maret 2020 sampai 2021 aja, itu grafiknya tuh tinggi banget. Ya, saya jadi bisa ini Pak, saya jadi bisa ini Pak. Kalau dulu saya mulai ngajar sampai tahun 2020, saya bikinnya Microsoft Word aja dah. RPP, RPH dan sebagainya, keterampilan saya ya membuatnya pakai Microsoft Word. Ya. Tapi ketika Maret 2020 sampai 2021 bahkan 2002 saat ini ya, saya jadi bisa ini, saya jadi bisa itu. Saya jadi bisa bikin video, saya jadi jago bikin slide, saya jadi jago mengajar online. Ada nggak yang merasa hal yang serupa seperti itu teman-teman yang hadir pada hari ini? Ada ya. Jadi ternyata teman-teman, kenapa saya munculkan grafik seperti ini ya? Penting untuk kita ya masuk ke prinsip ketiganya teman-teman. Situasi yang tidak biasa memacu kita melatih hal-hal baru. Kalau dulu kita mengajar dari 2000, 2010, 2005, 2016, mostly nuansanya seperti itu aja. Sehingga kita melatih hal yang sama. Ya.
Tapi karena kita berada di situasi yang tidak biasa, ya, tidak normal, ya, tidak seperti rutinitas kita mengajar seperti sebelumnya, maka itu memacu kita melatih hal-hal baru. Sehingga terlatihlah keterampilan-keterampilan baru. Maka teman-teman, ketika ada sesuatu atau kebijakan baru, kemudian peraturan baru, mungkin respon kita, apalagi sini, gitu ya. Ini kan pasti akan bikin repot kita nih. Tapi sometimes itulah yang akan kita jadi terpacu. Mungkin awalnya terpaksa, tapi secara otomatis kita terpacu dan insya Allah terbiasa melatih hal-hal baru dari situasi yang berbeda tadi. Ya, maka prinsipnya teman-teman, kita harus menerima, ya, untuk naik kelas, maka kita harus feel welcome saja, ya, siap dengan situasi yang tidak biasa next tahun ini, bulan depan, gitu ya, minggu depan kalau ada kebijakan baru, perubahan baru, kita harus belajar hal baru, kita siap karena memang bisa jadi dengan seperti itu kita otomatis terlatih. Terbiasa untuk melatih hal-hal baru. Kita nikmati semua kebijakan-kebijakan yang baru, kondisi-kondisi yang baru, agar kita terbiasa untuk melatih hal baru. Ya, sepakat teman-teman di prinsip ketiga ini? Sepakat ya, oke. Nah teman-teman, kita sudah mempelajari, memahami 3 prinsip ya, sebagai seorang guru, seorang kepala sekolah untuk bisa naik kelas ya. Jadi kalau hari ini saya akan bagikan bagaimana 3 jurus yang sudah saya lakukan dan itu alhamdulillah works it ya. Tapi sebelum kita lanjut ke 3 jurus nanti, teman-teman pastikan sudah paham betul, yakin betul tentang prinsip kita ya. Boleh yang masih ingat prinsip 1 apa tadi teman-teman? Prinsip 1 yang harus kita yakini untuk naik kelas ya. Mbak Mi boleh colek-colek nih Mbak Mi ya teman-teman, pastikan sebelum kita lanjut ke how to prinsipnya sudah pegang belum ya? Boleh, silakan, boleh tuliskan kolom chat atau mungkin bicara langsung prinsip 1 tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fadil. Terus mempelajari hal-hal baru. Oke, terima kasih. Di era seperti ini kita harus terus mempelajari hal-hal baru ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi teman-teman? Boleh baca, nggak apa-apa, nggak harus hafal dulu yang punya tertarik. Jadi bacanya malu-malu gitu ya. Perubahan. Ya, oke, 1 mempelajari hal baru. Ya, guru tetap menjadi kunci kualitas pendidikan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir tadi. Yang terakhir apa? Biasa memacu kita untuk melatih hal-hal baru. Excellent. Ya, jadi situasi baru, hal-hal yang tidak biasa, justru malah melatih kita untuk mencoba mempelajari hal-hal baru ya. Oke, teman-teman sudah paham, sudah hafal, yakin nggak itu prinsip yang tadi? Percaya nggak? Percaya banget. Percaya ya. Jadi memang itu teman-teman ya. Jadi kalau sebelum kita naik kelas, jadi kita nggak mungkin naik kelas kalau sama 3 hal itu nggak yakin. Kata siapa, masa guru, tergantung kan guru nih, tergantung kepala sekolahnya, bukan tergantung gurunya, nah gitu ya. Bisa kepala sekolah, tergantung kepala sekolahnya, tergantung pemerintahnya, kualitas itu ya. Jadi fokusnya ke orang lain, fokusnya ke pihak luar, nggak ke diri sendiri. Jadi kalau mau naik kelas ya, fokus aja ke diri saya, ya. Apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, ya. Oke, lanjut teman-teman? Lanjut ya. Sudah prinsip. Nah, ini agak ngebut ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti ada Q&A. Nah, ini saatnya saya bagikan 3 jurus ampuh ya untuk terus naik kelas ya. Jadi kenapa ini namanya jurus bukan langkah ya? Biasanya kalau di kelas-kelas training saya sering kali menyebutnya 3 langkah atau 4 langkah karena memang harus diikuti step-stepnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tapi di kali ini saya beri nama jurus ya. Karena dari jurus 1, 2, 3 ini teman-teman boleh pilih dulu jurus yang mana yang mau dipraktekkan. Tergantung kondisi teman-teman. Ya, nggak harus urut jurus 1 dulu baru jurus 2 ya. Tapi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Lebih keren lagi kalau 3 jurus ini teman-teman praktekkan dalam waktu yang sama, insya Allah lebih cenderung memudahkan untuk naik kelasnya. Ya. Emangnya ada 3 jurus doang? Banyak pastinya teman-teman. Dan pastinya juga teman-teman punya jurus masing-masing untuk naik kelas. Tapi ini saya bagikan dari
pengalaman saya ya belajar dengan guru-guru, belajar dengan teman-teman gitu ya. Ada 3 jurus yang menurut saya ini efektif banget kalau saya konsisten ternyata ya. Apa hasilnya teman-teman? Ya alhamdulillah ya. Saya ini guru TK dulunya teman-teman. Ya. Jadi guru TK, kemudian alhamdulillah sampai saat ini saya sudah punya pengalaman berkesempatan menjadi guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMP udah pernah semua. Ya, saat ini saya masih ngajar. Saya sekarang ngajar di SMP. Ya. Saya pernah jadi kepala sekolah di tingkat taman kanak-kanak. Saya juga pernah mendapatkan amanah untuk memimpin sekolah di tingkat SMA, ya, dan saat ini mendapatkan amanah lagi menjadi kepala sekolah di tingkat SMP. Ya. Nah, apa kira-kira yang saya lakukan dan mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman, syukur-syukur bisa dipraktekkan, ya. Nah, 3 jurus ini yang pertama adalah, nah, ini saya pengen tanya teman-teman dulu nih, feedback. Teman-teman kalau dengar feedback itu apa yang teman-teman pahami? Boleh? Ya. Apa sih feedback itu? Umpan balik. Ya. Oke, apalagi teman-teman? Terima kasih Bu Nisrul ya. Kalau dengar feedback apa sih teman-teman yang ada di benak teman-teman? Selain umpan balik? Evaluasi. Evaluasi. Oke, terima kasih. Umpan balik, evaluasi. Apalagi kira-kira kritik dan saran kata Bu Efri. Apalagi teman-teman kalau dengar feedback, apa sih feedback itu? Tindak lanjut. Tindak lanjut. Oke. Apalagi teman-teman yang teman-teman pahami atau umpan balik, timbal balik. Apalagi? Respon bisa juga. Respon. Oke, ya. Masukan. Masukan. Right, ya. Terima kasih teman-teman. Jadi feedback itu kan kalau secara definisi ya umpan balik gitu ya. Ada juga yang menyebutnya masukan ya. Saya coba memperkonkret ya definisinya supaya teman-teman ada gambaran. Jadi feedback ini adalah informasi ya terkait perilaku, keterampilan, pengetahuan kita dari orang lain. Itu aja deh, karena kita kan skopnya pendidik ya. Informasi, keterampilan mengajar kita, kemudian kualitas sikap kita, kualitas pengetahuan kita dari orang lain. Ya, bukan kitanya ya. Jadi yang sering prakteknya itu kurang sesuai adalah ketika feedback itu Pak Fadil ini begini, nah itu salah. Ya, Bu Rini ini begitu, ya. Bu Erik ini begono gitu ya. Sebaiknya ketika memberikan feedback itu adalah bukan pada orangnya, tapi perilakunya. Ya, perilaku pada waktu tertentu yang memang itu ada datanya, terukur gitu ya. Nah, kalau itu kan kait sama orang. Nah, terkait untuk ningkatin ya, meningkatkan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah gitu ya. Bukan memberi feedback, ya, tapi rutin meminta feedback, ya. Karena kita sering banget kasih masukan, tapi kita jarang minta masukan, ya. Apalagi para leader nih biasanya sering banget kasih masukan, tapi dia jarang dapat masukan, ya. Timnya kan nggak mungkin tiba-tiba ngasih masukan kalau nggak diminta. Ya, maka teman-teman kalau mau naik kelas teman-teman, ya ini yang saya lakukan gitu ya, dan banyak guru-guru saya lakukan, mentor-mentor saya juga memberikan nasihat tentang ini. Penting banget ya untuk rutin meminta feedback, ya, masukan, kritikan, saran, apapun itu definisinya, tapi kita harus mengagendakan untuk meminta teman-teman, ya. Jadi jurus satunya itu kita harus rutin meminta feedback. Bagaimana caranya teman-teman? Saya mau tanya nih, teman-teman yang di sini ya, kapan terakhir kali mendapat feedback? Boleh ditulis atau unmute juga nggak apa-apa, biar agak sedikit ramai ya. Kapan terakhir kali teman-teman mendapatkan feedback?
Maksudnya feedback dari siswa ya? Dari siapapun. Terakhir. Silakan Ya. dituliskan di kolom chat. Terakhir menerima feedback. Ini minta feedback boleh dituliskan di chat kayak Mas Fadil ya. Boleh dituliskan di kolom chat ya. Kapan sih teman-teman ingat terakhir mendapatkan masukan dari siapapun ya? Dari siswa, dari teman, dari atasan, dari bawahan, dari tetangga, boleh ya. Terakhir Agustus ya, Bu NP dari mana nih Bu NP dapat feedbacknya Bu NP? Kemarin ya, terakhir bulan lalu dari siswa dan orang tua, keren ya. Oke, barusan, wah Pak Yusuf barusan dapat feedback dari mana Pak Yusuf? Saat supervisi dari orang tua siswa, oke Bu NP ya, khusus dari orang tua siswa ya. Bulan September ini dari peserta seminar, oke ya, Insya Allah ya. Nah, ini kalau para pemateri, para pembicara pasti sering ya. Jadi kalau setelah sesi ini pasti dia minta feedback, minta masukan gitu ya. Saat berargumentasi dengan suami dan anak-anak, wah keren ini Bu Evi ya. Jadi bagaimana supaya di rumah juga makin naik kelas hubungannya dan sebagainya, mendapatkan feedback juga. Teman-teman, kenapa di situ saya tulis rutin minta feedback ya? Karena teman-teman, relasi kita, orang-orang terdekat kita ya, itu mostly bahasa Jawanya itu pekewuh gitu. Paham nggak pekewuh? Nggak enakan ya. Jadi yang sering dapatnya itu feedback positif. Keren banget Pak, udah bagus kok Bu. Ya. Yang tadi udah keren. Ya. Ngajarnya bagus. Wah, Ibu mah keren. Jadi karena memang karakter kita nih ya, dilahirkan, dididik memang nggak biasa kritis gitu ya. Jadi kalau gimana tadi bagus kok gitu kan. Pak gimana tadi kata saya? Keren Bu gitu loh. Nah, sehingga apa yang mau kita tindak lanjut kalau emang sudah dibilang keren, dia juga nggak enak bilang hal-hal yang kurang bagus. Maka memang secara sadar kita harus rutin minta teman-teman. Ya. Kalau supervisi itu kan terjadwal. Ya. Kemudian tadi dari orang tua, dari siswa itu keren. Ya. Itu artinya dia sudah menjadwalkan untuk minta masukan dari siswa. Nah, cuman memang perlu strategi untuk minta feedback. Saya sendiri ada dua cara teman untuk minta masukan. Yang paling enak itu adalah ngobrol santai berdua. Misal kita dengan tim, ya, dengan sama guru, ya, dengan kepala sekolah, dengan anggota keluarga, dengan rekan. Paling enak, paling efektif itu adalah ngobrol berdua secara informal, sehingga dia nggak ngerasa terbebani, gitu ya, dan terbuka, ya. Dan kita juga perlu kasih pengantar, ya, pertanyaan yang tepat supaya dia jawabannya tepat kepada yang kita harapkan, perbaikan-perbaikan, ya. Itu yang pertama, face to face, informal, santai, minta masukan, jadwalkan, ya. Kemudian yang kedua, ada juga emang orang kita kalau ditanya enggak udah bagus, diajak kedua juga udah bagus, karena dia sendiri ngerasa memang belum sempurna, jadi nggak enak kan, aku aja belum lebih baik dari dia, masa aku kasih masukan gitu. Maka secara kedua yang saya lakukan adalah mereka bisa mengisi kapanpun dimanapun menggunakan Google Form gitu ya. Jadi kapan saya kirim ke teman-teman Japri, bahkan saya share secara umum gitu ya, teman-teman, rekan saya, relasi saya, yang kenal dengan saya, ya, kalau ada yang menurut teman-teman informasi untuk saya lakukan perbaikan, silahkan diisi. Ada yang nulis saya teman lamanya, saya teman SMA-nya, saya teman kuliahnya. Jadi informasi-informasi itu menjadi asupan untuk kita untuk melakukan perbaikan. Ya, dua hal itu merupakan strategi bisa kita lakukan, bisa offline, bisa online, tergantung kondisinya. Nah, teman-teman perlu dirutinkan itu, artinya teman-teman punya target. Kalau saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, saya itu minimal 1 semester sekali kepada semua guru. Jadi saya jadwalkan tuh ngobrol santai dengan satu guru bergantian gitu ya. Saya selalu menanyakan dua hal ini. Ya. Apa yang sudah baik dari cara memimpin saya yang harus saya pertahankan. Ya. Yang kedua, apa yang belum baik
dari cara memimpin saya yang harus saya perbaiki segera? Ya, itu 2 pertanyaan itu saya selalu pertanyakan di setiap ketemu, minimal tuh 1 semester sekali. Jadi nggak cuma negatif doang, teman-teman tuh biasanya gini, walaupun kita udah biasa, tetap aja ketika dikasih masukan tuh kita baca tulisannya, emang gue gitu ya, perasaan gue nggak gitu deh. Pasti respon pertama gitu. Ya, perasaan gue udah mencoba lebih baik deh. Masa masih gitu-gitu aja. Jadi tetap ya, sesering-seringnya kita tetap aja ketika ada yang kurang pas itu, kurang enak, negatif gitu ya, atau apa namanya, masukan yang harus diimprove, respon pertama kita dalam hati pasti, oh kok ini sih, nggak apa-apa, itu wajar. Bukan berarti teman nggak baik ya. Tapi kita secara sadar bahwa itu kita butuh, itu pasti jujur. Ya, justru ketika ada teman-teman kita mau menyampaikan hal yang kurang baik, itu pertahankan. Ya, kalau teman-teman bergaul dalam organisasi, dalam sekolah, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai kepala sekolah, kalau setahun itu nggak ada kritikan, nggak ada masukan, itu bisa jadi bukan mereka sayang, tapi mereka nggak peduli sama peningkatan kita. Ya, jadi ketika setahun kita bekerja sama tim, terus nggak ada yang ngasih masukan sama sekali, bukan berarti mereka sayang, bukan berarti mereka baik gitu ya. Justru mereka tuh nggak aware sama kita, atau mungkin kitanya nggak minta gitu ya, atau mungkin kita galak kalau dikasih masukan gitu ya, baperan gitu ya, sehingga orang ogah kasih masukan. Maka penting untuk kita sadar bahwa kita butuh yang jurus untuk kita naik kelas itu masukannya teman-teman di sekitar kita. Ya, kalau kita ngomongin rumah tangga ya masukannya di lingkungan rumah tangga kita. Kalau kita di sekolah sebagai seorang guru, kita harus minta sama guru, teman-teman guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua tuh. Itu penting. Yang paling penting adalah siswanya, karena kan aktivitas utamanya adalah mengajar dengan siswa. Kepala sekolah harus rutin minta sama timnya. Ya. Ketika ada tim yang berani mengkritik hal-hal yang kurang pas, dalam tanda kutip yang memang yang tidak baik gitu ya, untuk kebaikan kita, justru apresiasi dibanding semua timnya, bagus kok Bu, Ibu udah keren, saya nyaman kok sama Ibu. Ya iyalah, orang nggak pernah marah, nggak pernah apa gitu ya. Justru kita perlu tim yang memang berani menyampaikan kritik secara jujur ya. Bu, kayaknya Ibu sih secara keseluruhan udah bagus, cuma kalau boleh kasih masukan ini Bu, Ibu kalau mengingatkan guru yang kurang pas itu sebaiknya berdua aja Bu, jangan di tempat umum, jangan di rapat gitu ya. Nah itu kan kalau kita nggak dijelaskan, kita nggak tahu, kita ngeflow aja tuh, rapat ngingetin orang, rapat ngingetin guru. Ya. Termasuk saya mendapatkan masukan itu, Pak Fadil, saya welcome untuk dikasih masukan, tapi sebaiknya saya lebih senang tipenya kalau diajak berdua ngomong. Pak Fadil kayaknya kalau ngomong bahasa Indonesia itu masih belibet gitu. Saya masih begitu kan teman-teman, sampai saat ini kalau saya berbicara terutama bahasa Indonesia gitu ya, kadang-kadang masih suka terburu-buru. Maka saya akhirnya ikut coaching tuh, bagaimana supaya saya berbicara lebih pelan-pelan, lebih jelas, kata per kata, sadar gitu ya. Itu masih saya latih sampai saat ini ya. Pentingnya teman-teman rutin untuk meminta masukan ya. Itu jurus pertama teman-teman. Mau tidak mau kalau mau naik kelas, teman-teman harus intens, rutin, minta masukan ke orang sekitar yang berkaitan langsung dengan profesi teman-teman. Itu jurus pertama. Jurus kedua, challenge teman-teman. Ya, apa itu challenge? Ya, tantangan. Ya, jadi orang tuh kalau mau naik kelas, ya nggak mungkin jalannya lurus saja. Ya, apalagi kalau turun. Kalau kita hidupnya enak-enak aja, ngeflow aja, jangan-jangan kita lagi turun tuh. Nanti kita posisinya makin ke bawah. Kalau kita woles-woles aja, ya biasa-biasa aja, nggak susah, nggak gampang gitu ya. Itu artinya kita berjalan datar, nggak naik, nggak turun posisi kita. Jadi kalau naik kelas ya mau nggak mau kita harus challenge diri kita. Ya. Jadi kalau kita mau naik kelas, ya kita harus merasa agak sedikit capek, agak sedikit mumet, karena memang kita harus naik. Ya. Nah, maka jurus kedua yang harus teman-teman lakukan adalah rutin memberi diri tantangan. Ya, jangan nunggu diinstruksi oleh pimpinan. Ya, harus begini, harus begitu. Tapi kita rutin, ya, kepada diri kita. Ya, paling jarang-jarangnya setahun sekali lah. Jangan sampai setahun sekali kita nggak menantang diri kita. Ya, jadi teman-teman terkait dengan naik kelas pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap dan sebagainya, gitu ya. Itu kalau nggak ditantang, kita akan flat, kita akan dinamis gitu aja ya. Jadi kita perlu menantang, memeras diri kita, memaksa diri kita untuk melakukan hal-hal baru. Ya, bedanya
teman-teman dengan teman-teman yang nggak naik kelas itu, ya, dia melakukan belajar hal-hal baru, ikut kelas dan sebagainya, hanya berdasarkan instruksi. Bukan berarti di kamu belajar ya. Kalau dikasih tugas untuk belajar, ada pelatihan dari pusat dan sebagainya, dia ikut. Tapi dia nggak menjadwalkan diri untuk menantang untuk belajar hal-hal baru. Ya, jadi menantang diri itu teman-teman yang punya hubungan dengan profesi kita. Kita sebagai seorang guru, kira-kira skill apa yang harus saya tingkatkan? Lalu tantangan apa yang saya berikan? Contoh, saya ini sebagai seorang guru, gitu ya. Apalagi di sekarang pas pandemi, sekarang blended atau hybrid, gitu ya. Saya sebenarnya bisa ngajar Zoom, ya. Tapi saya belum bisa nih bikin video interaktif. Saya record, saya post, dipublish atau di YouTube dan sebagainya. Nah, itu ada nggak korelasinya dengan profesi kita? Kalau ada, itu boleh. Tapi kalau nggak ada korelasinya, jangan. Udah ditantang-tantang, udah kerja lebih, mikir lebih, tapi kalau nggak ada korelasi, jangan. Nah, pikirkan satu aktivitas yang mengasah keterampilan kita, tapi itu ada korelasinya. Ya, jadi teman-teman, ini nggak harus yang berat-berat dulu ya. Contoh misalkan bikin flyer kegiatan. Contoh misalkan pembukaan dengan bahasa Inggris. Walaupun kita bukan guru bahasa Inggris, saya akan menyapa siswa kita menggunakan bahasa Inggris. Itu penting nggak? Itu penting karena sekolah saya akan arahnya ke bilingual misalkan. Saya akan nanti sampai akan melamar di sekolah internasional, ya. Walaupun nggak dibutuhkan sekarang, tapi saya perlu melatih, men-challenge diri saya, ya, untuk menantang diri agar saya nambah keterampilannya, ya. Atau misalkan saya harus buka ini nih, sampai saat ini saya kalau nulis masih bingung mau nulis apa, ya. Oke, saya akan rutin bikin konten di syukur-syukur di website, di blog pribadi, kalau enggak paling gampang di Facebook, di Instagram dan sejenisnya, ya. Kalau enggak setiap hari, seminggu sekali. Saya akan seminggu sekali posting tentang pengalaman mengajar. Itu harus ditantang, teman-teman. Dan itu teman-teman yang mengiyakan, meniatkan, bukan dorongan atau instruksi dari luar. Ya. Jadi kalau teman-teman mau naik kelas, ini penting banget. Ya. Pun saya, ketika saya bergabung di tempat training skill, ya, ini yang saya lakukan saat ini bagian dari tantangan saya. Ya. Terakhir bikin video ya sama Mbak Mia juga tuh ya. Kami yang jarang banget bikin video, seringnya ngomong, presentasi dan sebagainya, kami di-challenge untuk bikin video durasi 5 menit gitu ya. Saya ikut bukan karena dipaksa, tapi karena saya butuh untuk meningkatkan kompetensi saya. Sebulan 2 video gitu ya. Dulu ada challenge menulis gitu ya. Saya tantang diri saya mau ikut yang ini. Ya, supaya mau tidak mau saya jadi belajar hal baru dan itu ada korelasinya dengan dunia saya, pendidikan, training, konsultan dan lain sebagainya, ya. Maka teman-teman mutlak ini bekerja sangat efektif kalau teman-teman mau naik kelas, ya, yaitu rutin memberi diri tantangan. Pertanyaannya teman-teman ya, dari langkah atau jurus kedua ini, teman-teman silakan refleksi ke kondisi teman-teman di sekolah masing-masing, gitu ya, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai kepala sekolah, gitu ya. Kira-kira tantangan apa yang perlu teman-teman berikan kepada diri sendiri? Ya, boleh direfleksikan dalam waktu 1 menit, 2 menit, teman-teman. Ya, apa kira-kira yang harus saya tantang untuk diri saya supaya saya naik kelas, supaya saya naik kompetensinya? Silahkan difikirkan, ya. Silahkan difikirkan, kemudian ditulis, ya. Apa nih tantangan apa yang harus saya berikan kepada diri saya agar saya lebih bisa naik kelas? Melek teknologi dan marketing. Wah, ini Mbak Siti Nur Afifah ya. Bunda Hamidah agar siap jadi petarung. Wah. Luar biasa ya. Melek teknologi. Nah, teman-teman, kalau bisa ya, untuk di jurus kedua ini teman-teman fokus di apa ya? Kalimatnya itu kalimat yang action. Ya. Saya akan melatih diri saya untuk membuat video singkat. Saya akan men-challenge diri saya untuk bisa ngomong bahasa Inggris dalam 5 menit. Saya akan melatih diri saya untuk blank ya. Oke ya. Silahkan dituliskan di catatan masing-masing atau dituliskan di kolom chat. Itu penting untuk bisa naik kelas. Nah,
Ini ada pesan dari Mbak Mia. Ini waktunya ternyata udah jam 11.19 ya. Saya habiskan ya teman-teman di jurus ketiga teman-teman. Jurus ketiga ini ya, kalau sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru ya, mungkin teman-teman sudah punya komunitas, tapi pastikan komunitas yang memang betul-betul learning community, di mana ketika kita gabung mau nggak mau kita belajar. Biasanya itu MGMP, komunitas kepala sekolah, ikatan guru dan sebagainya. Silahkan bergabung as long as itu ada unsur learningnya ya. Jadi jurus ketiga kalau mau naik kelas teman-teman rutin terlibat dalam komunitas belajar. Jadi nggak cuma gabung ikutan ketika ada rapat, tapi teman-teman harus terlibat. Apa peran saya? Ya, apa peran saya dalam komunitas itu? Ya, contoh di tempat training skill, ya, saya gabung di komunitasnya. Apa peran saya? Salah satu peran yang saya ambil adalah ikut sharing di kelas ini. Dan teman-teman pasti punya banyak kelas-kelas atau komunitas-komunitas, tapi pastikan teman-teman rutin terlibat dalam komunitas belajar. Kalau sekedar ikut itu bukan jurus untuk naik kelas, itu bagian dari menjalankan perintah atau instruksi. Teman-teman kalau mau naik kelas, pikirkan kira-kira komunitas belajar apa yang saya sudah ikuti yang paling ada banyak belajarnya ya, tentukan. Satu, ini yang pertama, ini kedua, yang ketiga. Lalu di komunitas itu teman-teman, apa peran saya, keterlibatan saya apa dalam komunitas? Ya. Entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, teman-teman terlibat supaya ada kompetensi-kompetensi yang senantiasa terlatih ya. 3 jurus ini teman-teman yang sejauh ini membantu saya untuk bisa mengarungi tantangan-tantangan di dunia pendidikan gitu ya, bersama teman-teman pendidik, dan pastinya insya Allah ini juga teman-teman sebagian sudah melaksanakan, tinggal kita komitmenkan, kita putuskan, oke, jurus 3 ini insya Allah akan kita jalankan bersama tim di sekolah agar semuanya bisa naik kelas, dan pastinya dengan naik kelas ini pengetahuan kita bertambah, keterampilan kita bertambah, sikap kita bertambah lebih baik, dan pastinya dampak pembelajarannya lebih maksimal ya. Saya rasa cukup untuk sesi materinya ya. Saya kembalikan ke Mbak Mia. Baik, terima kasih Mas Fadil. Boleh dong sahabat semuanya kita kasih tombol reaction buat Mas Fadil kalau aku langsung pakai gambar hati gitu ya. Karena semuanya materinya langsung jelek ke hati. Nah, bagaimana nih sahabat aduhai ya? Pasti ingat ya aduhai apa? Agen dunia akhirat, pastikan ilmu kita bermanfaat nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat gitu. Baik sahabat semuanya, kita sekarang tanya jawab gitu. Di sini kalau nggak salah ada yang sudah raise hand ya. Raise hand, apakah Bapak mau bertanya? Boleh ya, kalau mau bertanya langsung aja di kolom chat untuk mempersingkat waktu, begitu ya. Karena biasanya kalau bicara nanti khawatirnya waktunya nggak cukup. Silakan yang mau bertanya untuk dituliskan di kolom chat. Tadi saya melihat ada yang raise hand, tapi sekarang sudah hilang kayaknya. Oke, kalaupun tidak ada yang bertanya, mungkin bisa memberikan pertanyaan atau pernyataan gitu ya, pernyataan terkait materi kita kali ini gitu. Jadi sahabat semuanya yang sudah bergabung dari awal sampai selesai gitu ya, silakan menuliskan insight-nya, inspirasinya atau pernyataan-pernyataan yang positif terkait dengan materi pembelajaran ini, dan silakan dikirimkan ke IG gitu ya, ke IG @tempattrainersguild and Gerakan Aku Berdaya. Aku nanti akan tuliskan di chat. Jadi yang menarik itu pastinya akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho. Tapi mungkin sebelumnya silakan kalau masih ada yang mau bertanya di sini. Ini dari ini semuanya sangat ini ya, sangat menginspirasi ya. Ada Ibu Mega Silvia, Masya Allah materinya gitu. Terus Ibu Evi Hernawati, jazakumullah khairan kasiro, barakallahu fikum. Wah keren banget. Berarti mungkin jelek tuh sampai ke hati gitu ya. Silakan kalau ada itu Bu. Oh, ada yang raise hand. Sebentar. Saya boleh dituliskan. Langsung aja kali ya, Bu. Ibu Siti Nur Afia dulu deh. Silakan Ibu Siti mau bicara langsung atau tuliskan. Mau langsung aja. Maaf, baik, silakan. Ya. Maaf sambil nindurin. Iya, tidak apa-apa. Iya, jadi lumayan menarik cerita dari pembicara sebelumnya, yang awal-awal itu memang dirasakan saat ini juga sama kami ya, maksudnya saat ini memang ternyata kebutuhan untuk menghasilkan karya itu, saya udah chat sebelumnya juga awal-awal, ternyata kita perlu juga menambah materi pelajaran itu
selain SBK itu kan kayak mengenalkan budaya prakarya, tapi ini tambah satu lagi yang bagaimana sih kita bisa membuat mereka tuh lebih berdaya gitu dengan menghasilkan uang lah gitu, to the point-nya ya, dari hasil karya mereka sendiri, tidak hanya sekedar bisa gitu, tidak hanya sekedar oh saya bisa nih, karena memang ada yang viral tuh Bu, yang di Shopee karya gambar sendiri, karya gambar apa namanya, anak yang polos gitu, terus bisa menghasilkan tuh Bu, tapi kok saya searching lagi nggak ini lagi ya, belum ada terkini. Nah itu kayaknya kalau kita lihat itu kan peran dari orang tua ya. Nah kalau sekarang tuh bisa nggak kalau misalnya kita itu sebagai guru dan lembaga pendidikan juga ya, selain ada marketing sekolah marketingnya itu, kan kalau marketing day itu hanya internal sekolah aja. Nah ini kita promosikan ke lain gitu Bu. Jadi kitanya tuh membuat mereka itu lebih bermanfaat keluar juga, tidak hanya diri keluarga dan itunya, karena memang ada itu. Bisa nggak ya Bu kira-kira kayak gitu Bu? Mohon masukannya nih, kita saling sharing aja ya, atau ada yang sudah mengalami gitu pengalaman seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang berhak menjawab Mas Fadil ya, bagaimana kita memberdayakan anak-anak kita, marketingnya nggak cuma internal begitu ya, tapi juga bisa dalam tanda kutip menjual karyanya keluar. Mungkin seperti itu? Ya Bu. Oke, baik, silakan Mas Fadil. Mungkin setelah itu nanti ada pertanyaan dari Mbak Erik. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurafiah. Ini fenomena terjadi nggak cuma di sekolah Bu Siti aja sih ya. Jadi mungkin banyak sekolah yang ketika ada kegiatan market day itu ya hanya internal sekolah saja. Ya. Jadi kalau kaitannya sama topik kita pada siang hari ini adalah bagaimana peran guru ya yang memberi dampak kepada kegiatan market day itu kan. Jadi bagaimana caranya guru atau pimpinan sekolah gitu ya mampu menjalankan market day yang nggak hanya terjebak di sekolah saja. Nah, mungkin sedikit sharing, nanti teman-teman boleh menambahkan juga gitu ya. Kita lihat dulu kondisi siswanya. Jadi kalau siswanya itu kita targetkan mampu melakukan aktivitas memasak atau menciptakan karya. Siswa mampu melakukan transaksi dengan uang atau rupiah. Itu masing-masing punya target. Kalau targetnya sudah dipenuhi, sebenarnya sudah cukup. Kemudian kalau targetnya sudah dipenuhi, kemudian ada siswa yang memang memiliki kompetensi lebih, memiliki kekuatan lebih, maka sangat mungkin juga para guru bisa memberikan ruang lebih. Ya, itu di sekolah itu kan ada level, mungkin ada levelnya TK, SD, SMP, bisa diperluas levelnya satu sekolah lebih satu level. Kemudian peran digital juga kan sangat penting. Ya, maka guru perlu memfasilitasi perannya tadi. Ketika ada market day tanggal berapa, misalkan 1 Oktober, maka September sudah keluar flyernya. Di situ dituntut untuk memiliki kompetensi membuat flyer. Flyer itu nanti nggak cuma untuk orang tua dalam, nggak cuma siswa dalam, tapi juga di-post di sosial medianya. Nah, bagaimana cara bisa mereka membeli? Sistemnya tergantung, mau online, mau offline, kunjungan ke sekolah, silahkan. Kemudian, peran itu saja, ya kalau itu sudah dilaksanakan, itu artinya guru sudah membantu siswa nggak cuma entrepreneurs untuk lingkungan sekolah, tapi juga bisa menggait orang luar melalui bantuan ibu, bantuan gurunya, yaitu dengan menginformasikan ke pihak luar bahwa ini open for public, market day, karyanya apa, harganya berapa, di tanggal berapa, itu diinformasikan, bisa WA+, bisa Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Saya rasa itu sih untuk menambahkan peran kita sebagai seorang guru sehingga dampaknya bisa lebih bermanfaat dan lebih luas untuk anak didik kita. Gitu Bu Siti, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Kak. Ya, semoga bermanfaat ya Ibu Siti. Baik, selanjutnya Mbak Erlik, pertanyaannya bisa disampaikan langsung ke Mas Fadil. Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum Coach Fadil. Waalaikumsalam Bu Erlik, Masya Allah. Iya, pertanyaan saya singkat aja sih. Kita sering menemui ya sekarang ini dengan adanya kurikulum merdeka, banyak guru-guru yang kebingungan untuk mengimplementasikan kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana memberdayakan potensi guru-guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka tersebut? Karena kita tahu ya, guru itu dengan
pengalaman kerja sekian puluh tahun, pasti punya potensi yang luar biasa gitu. Nah, potensi inilah mungkin yang selama ini belum pernah kita gali, kita sentil, kita berdayakan, hanya dibiarkan aja begitu aja mengajar, sehingga ketika ada kurikulum baru agak kebingungan gitu. Gitu aja Mas Fadil, terima kasih. Baik. Langsung aja Mbak Mia? Apa gimana? Iya, langsung aja. Oke. Ya. Makasih Bu Erlik. By the way, ngomong-ngomong Bu Erlik, tugasnya di mana Bu Erlik? Saya di Jakarta, sebetulnya saya practitioner parenting di bidang parenting, tetapi banyak teman-teman guru yang meminta saya untuk membersamai di beberapa sekolah gitu. Ada sekolah TK, SD, SMP di Jakarta maupun ada satu di Balikpapan. Oh, Insya Allah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Berlik ya. Ini satu frekuensi dengan saya. Jadi fenomena itu terjadi di banyak sekolah, apalagi sekarang kan lagi masih lah transisi kurikulum dan sebagainya. Nah, bagaimana mengoptimalkan SDM untuk khususnya untuk implementasi kurikulum mereka di sekolah gitu ya. Nah, to be honest, saya sendiri masih punya masalah di sekolah untuk bagaimana penerapan itu karena transisi dari kurikulum khas gitu ya, kemudian modifikasi ke kurikulum merdeka dan sebagainya. Namun saya ingin berbagi bagaimana lebih kepada sudut pandang bagaimana mengoptimalkan SDM-nya. Saya di sekolah itu bikin sama teman-teman gitu ya, kita bikin namanya one hour weekly sharing. Ya, 1 hour weekly sharing. Jadi 1 minggu itu 1 jam untuk sharing. Ya. Nah, saya buatkan Google Doc-nya gitu ya. Di situ saya letakkan tanggalnya, kita sepakati harinya biasanya. Hari-hari Selasa jam 2 sampai jam 3 gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah sepakat gitu ya, saya open mind gitu ya. Silahkan di situ ada tanggal-tanggalnya teman-teman, silahkan mau berbagi apa di tanggal apa yang ada korelasinya dengan kebutuhan kompetensi kita. Ya. Jadi dari situlah muncul teman-teman ada yang berbagi tentang digital library, editing video, ada yang teman-teman lebih senang kreasi craft, mereka bagaimana menjalankan crafting creation di kelas dan sebagainya. Dan itu saya merasakan dampak yang sangat luar biasa. Jadi guru-guru saya itu betul naik kelas. Jadi guru-guru saya itu dulu mungkin awalnya tipe-tipe yang bisa fokusnya interaksi dengan siswa di kelas. Bahkan ketika berbicara sama orang tua pun karena nggak semuanya sudah confidence. Nah, tapi dengan fase itu, dengan pembelajaran itu 1 minggu 1 kali sharing bergantian, ya guru yang sharing, guru lain yang nyimak, yang ngasih feedback, gitu ya. Alhamdulillah kompetensi baru itu lahir tanpa harus ngundang expert dari luar. Justru malah memanfaatkan SDM yang ada. Dan sampai saat ini, dulu tuh saya punya cuma awal tahun 2020 saya cuma punya sekitar 8 guru ya. 8 guru itu sudah pernah ngasih materi ke guru luar semua. Dari yang tadi nggak confidence untuk ngomong sama orang tua, karena kita latihan terus sharing-sharing setiap minggunya, sampai ke titik di mana guru percaya diri nggak cuma ngomong interaksi dengan siswa dan orang tua, tapi semua guru sudah kami buatkan kelas publiknya untuk guru-guru lain di luar sekolah. Itu mungkin salah satu strategi yang bisa kita gunakan ketika ingin memantik semua SDM untuk bisa optimasi terhadap kebutuhan yang dibutuhkan di sekolah, terutama untuk implementasi kurikulum baru. Itu sih kali Bu Erlik mungkin bisa coba ya. Iya, terima kasih Coach. Hanya saja kan begini ya, ini tips dari Coach sudah saya lakukan ya untuk khusus di Balikpapan, walaupun nggak rutin setiap minggu. Saya ajarkan gimana problem solving dan seterusnya terhadap orang tua dan anak-anak. Nah, sekarang itu kurikulum merdeka itu kan guru mesti tahu gitu karakter setiap anak itu seperti apa. Padahal dia nggak pernah punya background ilmu tentang karakter. Nah, dari luar itu banyak sekali ditawar-tawarkan gitu bagaimana mengetahui alat-alat tes, ada yang murah, ada yang mahal dan seterusnya. Tapi kan nggak serta-merta juga begitu menggunakan alat tes, hasilnya apa mereka tutup, mereka tinggalin gitu loh. Nah, ini gimana? Terima kasih. Ya betul. Jadi memang kurikulum merdeka ini banyak sekali komponen yang memang saya sendiri Bu saya pribadi kan
di sekolah sendiri akhirnya kami hanya adopsi beberapa substansi kurikulum merdeka. Jadi kalau kami masih mengacu kurikulum 2013 gitu ya, tapi kami mengadopsi substansi-substansi yang bisa sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Nah kalau memang sekolah sudah sepakat dengan kurikulum merdeka, mau nggak mau kan perlahan adaptasi. Cuman mungkin yang bisa saya sharing gitu ya terkait kondisi tadi kalau ngebahas tentang diagnosis siswa gitu ya, bagaimana menganalisa karakter siswa ya, saya rasa betul gitu ya, pendekatannya pendekatan optimasi SDM internal dulu sebelum kita hire tools-tools dari luar gitu, walaupun ya banyak juga tools yang free yang bisa diakses gitu ya, sehingga tidak melulu semua komponen itu puluhan, bahkan mungkin ya puluhan komponen sih kalau di kurikulum merdeka itu ya yang harus disiapkan. Kebayang kalau itu dikit-dikit undang orang gitu, apalagi pakai tools yang berbayar akan nggak efektif. Khusus untuk kurikulum merdeka memang tergantung case-nya ya. Kalau tadi case-nya terkait memanfaatkan SDM sudah dijalankan, case-nya kalau tadi mendiagnosa atau memetakan kondisi siswa, itu pun ya pastinya sesuai dengan kondisi sekolah, Bu Edlik ya. Saya rasa beda sekolah beda penanganan ya, walaupun kurikulumnya sama. Itu sih Bu. Baik, Mas, nanti pengen ngobrol lebih jauh. Nanti oke, terima kita kasih. kita Bisa japri ya langsung ke siap. Mas Fadil. Oke, baik. Terima kasih banyak, syukron. Ya, terima kasih. Jadi sahabat semuanya, mohon izin karena banyak pertanyaan juga di chat. Jadi saya tutup ya pertanyaannya. Nah, terakhir nih Ibu Rini, setelah dari Ibu Rini saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Silakan Ibu Rini. Ibu Rini mute. Ya, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ini saja tadi, yang pertama saya berikan acungan jempol pada Mas Fadli untuk materinya dan sejarah beliau pada sampai di titik ini. Saya kagum sekali. Kemudian yang kedua, saya ingin tadi menggarisbawahi bahwa naik kelas itu kan dari sudut pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Nah kemudian kalau pengetahuan ini sekarang guru sekarang dituntut luar biasa. Karena cucu saya pun itu kalau belajar dia nggak nanya dulu tapi buka Google. Ya, jadi kalau dia browsing di Google sudah tahu baru tanya, tapi dia nanti nyari sendiri gitu. Ya, dan mohon maaf mungkin saya tidak pure guru karena saya sebagai dosen. Ya, mungkin lebih mudah pada saat tadi Mas Fadli mengatakan prinsip untuk feedback. Ya, untuk feedback biasanya memang saya lakukan dari mahasiswa itu pada akhir semester, dan karena mereka sebelumnya sudah saya penjelaskan bahwa feedback ini sangat penting bagi ibu untuk perbaikan gitu. Sehingga mereka memberikan secara tertulis tanpa nama. Kemudian dan itu berhasil, bahkan ada yang salah satu anak didik yang menyatakan ibu sebaiknya ibu mencontoh bapak ini karena begini itu. Jadi saya senang sekali itu, dan saya sekarang walaupun sudah pensiun, Mas Fadli saya sudah pensiun tapi saya tetap menjadi dosen tidak tetap. Tapi saya tetap belajar, ini tertarik sekali karena saya jiwa mendidik itu kan tidak bisa ya, begitu pensiun lalu hilang gitu. Jadi matur nuwun Mas Fadli, saya pakai bahasa Jawa karena panjenengan dari Tegal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini nggak kelihatan loh, udah punya cucu awet muda. Wah, alhamdulillah. Salah satunya kalau kita sering belajar awet muda ya, benar nggak sih Mas Fadil? Betul Bang. Bu Rini tugas di mana Bu Rini? Maaf. Saya di FEB Undip. Oh, di Masya Allah, malu yang muda-muda. Oh, Semarang datang. Angkatan saya. Di sini ada orang Semarang juga nih, Bu Rini, tetangganya sama Pak Sugeng. Angkatan saya, Bu Rini. Sampingnya Unes. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Mas Fadil. Oke, itu masukan sih ya Bu ya. Tadi Bu Rini makasih. Jadi saya rasa sharing experience bukan pertanyaan. Jadi betul, jadi kalau feedback itu sangat efektif, tinggal bagaimana kita terbiasa dengan feedback aja, gitu ya. Dan tadi kuncinya satu, kalau yang dari Bu Rini sampaikan, open question ya. Jadi bukan sekedar sangat setuju, tidak setuju, kan ada juga kalau di
kampus itu karena gini ya, jadi ada untuk penilaian dan mudah ngukurnya kan gitu, tapi perlu juga satu pertanyaan yang open question, jadi sehingga dia bisa menjawab secara spesifik tergantung kondisi kita. Itu keren banget dan saya rasa terbukti lah guru ini di usia yang sudah segitu masih semangat belajar dan sudah pasti naik kelas terus. Keren Insya Allah, amin. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan nih Mas Fadil dari Ibu NB Nur Badriah. Pak, saya mau tanya bagaimana mendirikan bimbel dan mengajar di bimbel supaya gurunya naik kelas gitu. Di bimbel nih Mas Fadil supaya mereka naik kelas gitu. Silakan. Ini panjang ya. Terima kasih pertanyaannya. Punya bimbel, punya tim gitu ya. Bagaimana caranya guru naik kelas? Mungkin pertanyaannya dibuat bertahap kali ya. Masalahnya di mana di bimbel itu, apa yang ingin ditargetkan dari guru itu gitu ya. Mungkin akan lebih spesifik, lebih mudah dibanding langsung naik kelas gitu ya. Nanti kalau guru-gurunya naik kelas lalu kita nggak bisa menampung kompetensinya, malah dia akan lari ke bimbel lain. Jadi mungkin sederhananya gini, masalah yang pengen dikejar apa dulu gitu ya, kompetensi apa yang pengen dikejar dari si guru, atau mungkin sikap apa yang pengen dikejar, itu baru dispesifikan. Nah, treatmentnya adalah pastikan mereka ini bahagia dulu ya. Jadi kalau saya rasa teman-teman paham lah, dimanapun kerjanya kalau dia nyaman dan bahagia dengan orang-orangnya, nggak terlalu pengaruh sama penghasilan ya. Jadi dibuat nyaman dulu bahwa ini kekeluargaan ya. Misalkan kalau di bimbel kan gitu, mereka nggak di jam ngajar pun dia nongkrong di bimbel kita karena emang udah ngerasa keluarga ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pastikan orang untuk bertahan tuh karena dia punya masa depan di situ. Saya bekerja di sebuah perusahaan akan awet, akan lama kalau saya yakin bahwa ini asik buat jangka panjang saya. Nah, bimbelnya itu pastikan akan memberikan ruang jangka panjang buat si guru-gurunya. Nanti tahun ini kalau muridnya nambah gitu ya, misalkan kita akan jalan-jalan ke sini, reward lah ya. Nanti kalau teman-teman murid-muridnya puas ya, nanti akan naik tunjangan mengajar. Nah, jadi emang kalau guru-guru bimbel treatmentnya agak beda ya, karena dia ikatannya cenderung lebih rentan dibanding sebuah organisasi gitu ya. Kalau dia nggak cocok udah pasti pergi. Maka kita juga jangan terlalu capek memberikan semuanya ke guru kita. Pastikan itu aja, dibuat bahagia dari tim yang solid tuh, dari tim yang bahagia, rajin berujakan bareng gitu ya. Kemudian kalau ada kesempatan berikan mereka persepsi yang sama. Kalau muridnya naik, kalau kualitas pengajarnya bagus, ini yang didapat. Ya, itu yang perlu transparansi sebenarnya dari pengelola bimbel. Itu sih sementara jawaban saya, Mbak Mia dan Ibu ya. Ya, terima kasih Mas Fadil. Selanjutnya ada lagi nih dari Mbak Mega Silviasari. Bagaimana cara men-challenge untuk naik kelas khususnya pendidik rumahan? Silakan Mas Fadil. Pendidik rumahan naik kelas. ini parenting nih ya. Jadi kalau saya sendiri untuk urusan parenting saya masih belajar banget ya. Saya masih belajar bagaimana berkomunikasi dengan istri saya, dengan anak saya yang masih baru 2 tahun gitu ya. Jadi mungkin kalau disederhanakan gitu ya kembali ke jurus tadi sebenarnya. Jadi kalau guru rumahan kan parenting gitu ya, suami istri biasanya gitu ya. Itu kan masalah terbesar kan ego kan. Yang pasti itu ya, suami punya ini, istri mau ini, pengasuhannya maunya begini gitu ya. Ego masing-masing, maka ego itu bisa diturunkan dengan sadar untuk meminta feedback. Kalau kita sudah rela meminta feedback sama pasangan kita, itu sudah pasti naik kelas sebenarnya. Karena jarang pasangan-pasangan itu kan, Mas, boleh dong kasih masukan aku udah betul belum cara peranku sebagai seorang ibu, seorang istri. Pun suaminya, Bu, saya sebagai suamimu sudah bagus belum cara berkomunikasinya. Saya sebagai seorang ayah sudah bagus belum cara mengediknya. Nah, sebenarnya kalau dengan satu jurus itu aja udah sangat membantu naik kelas sih, kelegowoan untuk bahwa gue juga pasti salah dan harus memperbaiki. Jadi silakan dicoba jurus satunya. Saya pun belum selesai masalah itu ya. Saya masih belajar. Jadi untuk pendidik rumahan gitu ya, perlu minta masukan kepada pasangan, masukan kepada anak. Kalau anak sudah bisa diajak ngobrol,
dan minta masukan sama relasi yang memang ada di circle rumah tangganya ya. Itu sih sementara jawabannya. Baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Dan mungkin saya juga menjawab dari teman-teman yang di kolom chat yang minta PPT-nya materi hari ini. Jadi mohon maaf tidak kita bagikan gitu ya. Jadi senang sekali kalau misalnya sahabat semuanya ikut mencatat tadi gitu. Terus ada nih pertanyaan dari Pak Usep, Mas Fadil minta di screenshot prinsip nomor 2 ketinggalan katanya. Prinsip nomor 2-nya lupa di screenshot, jadi silakan kalau boleh ditampilkan lagi. Nanti sama Pak Usep di. Oke. Selanjutnya silakan ya dituliskan inspirasinya dan di-share di sosial media TTG dan Aku Berdaya. Tadi saya sudah tuliskan di chat. Ini ya. Ya, silakan yang mau di screenshot, di foto. Karena memang sayang sekali materi PPT-nya tidak kita bagikan. Selanjutnya nih Mas Fadil ada pertanyaan dari Pak Bursani. Kalau melihat kurikulum saat ini ada semuanya naik, tapi bagaimana jika tetap tidak naikin, maka bagaimana seharusnya yang harus dilakukan? Ini dari Pak Bursani, mungkin terkait kurikulum. Mana ya? Jika tetap tidak naikin, maksudnya tetap pakai kurikulum lama maksudnya ya? Atau gimana? Mungkin seperti itu ya Pak Bursani. Mungkin ya. Masih ada Pak Nur, Pak Bur, masih ada Pak Bur? Pak Bursani boleh bicara langsung agar lebih jelas pertanyaannya. Khawatir saya salah persepsi. Oke, silakan ya kalau Pak Bursani. Oke. Mungkin sambil nunggu Pak Bursani ada lagi pertanyaan dari Ibu Nusril Afni. Bagaimana agar guru-guru PAUD dapat naik kelas selain mengikuti komunitas belajar? Ya, terima kasih. Ini saya lakukan di tahun 2019-2020 saya di PAUD, saya dari kepala PAUD ya. Jadi mungkin saya bisa berbagi barangkali bisa sesuai dengan konteks di sana ya. Jadi saya punya 8 guru itu karakternya beda-beda gitu. Sama sih seperti kita ngajar di kelas gitu ya. Pasti siswa kita A sampai Z beda-beda. Dan saya pun membaca itu. Dari 8 itu memang saya nggak bisa membaca keunggulannya masing-masing. Sekitar ada 5, 6 itu saya bisa, oh ini jago di sini, jago di sini. Jadi memang kita sebagai seorang leader perlu pendekatan yang cukup dalam gitu ya, memahami kelebihan. Kelebihan itu dia si guru meyakini bisa, kita juga melihat bahwa dia bisa, dua-duanya match. Maka itu perlu difasilitasi. Nah, dengan tadi one day weekly sharing, saya juga saya challenge mereka, gitu, saya buka kelas-kelas publik untuk mereka, gitu ya, sehingga nggak cuma ngajar di kelas, gitu ya, mereka juga bisa sharing ke guru-guru yang lain di lingkungan terdekatnya dengan online ataupun dengan offline, gitu ya. Nah, memang yang pertama itu kita harus duduk bareng, karena kita sepakat bahwa kamu guru A gitu ya, kamu kelebihannya ini, ngerasa nggak? Betul. Kalau di guru satu ada yang sangat dominan di creative crafting, dia komunikasinya biasa aja, tapi dia jago setiap hari itu bikin kreasi. Maka saya buatkan kelas creative crafting, bahkan saya challenge untuk bikin eskul, dan alhamdulillah selain profit juga dia terasah kreasi craftingnya. Kemudian ada juga yang sangat jago digital, jauh lebih dari saya kemampuannya, editing video, online, Zoom dan sebagainya. Di situ saya challenge untuk bisa buat kelas ya, digital learning for early childhood. Jadi pembelajaran digital untuk anak usia dini lah. Jadi dia otomatis naik kelas dan secara kompetensi, sikap dan pengetahuan itu pasti naik. Dan memang butuh waktu yang nggak sebentar, dan saya sendiri dari 8 itu nggak bisa semuanya. Cuma setidaknya lingkungannya kita bangun, bahwa kita sebagai leader memfasilitasi, nggak cuma minta mereka ngajar di kelas, tapi mereka kalau yang mau tumbuh, kita fasilitasi untuk bertumbuh lebih lagi untuk naik kelas. Itu sih Bu Nisrul ya. Oke, baik. Terima kasih. Nggak terasa ya waktunya, harusnya 11.30, tapi ini sudah hampir jam 12 gitu ya. Jadi saya mohon maaf lahir batin nih untuk chatnya Ibu
Ruth atau Bapak nih, Ruth Winarno yang nggak bisa ditampilin semua ininya lagi materinya karena kebetulan diminta untuk ditampilin lagi untuk di screenshot. Jadi mohon maaf ya tidak bisa gitu karena keterbatasan waktu gitu. Nah mungkin saya mau ngambil insight gitu. Jadi silakan juga Bapak Ibu yang mau ngambil insight-nya bisa dituliskan dan diposting di Instagramnya Aku Berdaya dan Tempat Trainer Skill. Tadi saya sudah kasih linknya. Tapi mungkin dari saya adalah saya langsung terinspirasi ya dengan nama Fadil. Jadi sahabat semua prinsipnya Fadil adalah F-nya pertama adalah fokus sebagai guru sejati ya. Itu materi pembelajaran. Selanjutnya A-nya adalah active learning untuk hal-hal baru gitu. Terus D-nya adalah didikannya itu harus berkualitas. Nah, selanjutnya bicara H, hanya adalah hal-hal baru itu terus kita pelajari. Selanjutnya lagi adalah I-nya interaksi untuk rutin meminta feedback dan memberikan challenge. Terakhir L-nya adalah learning community harus terus digalakan. Begitu ya. Jadi pas banget nih materinya Mas Fadil dengan namanya. Jadi 3 prinsip dan 3 jurus. Luar biasa. Aduhai. Agen dunia akhirat. Baik sahabat semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mungkin kita foto bersama sambil saya juga mengumumkan pemenang ya, pemenang dari acara sebelumnya gitu. Acara sebelumnya kebetulan yang diisi oleh Mas Adib, pemenangnya adalah Ibu Yuyun Mulyani. Mudah-mudahan Ibu Yuyun bergabung ya, tapi kalau tidak bergabung nanti akan dihubungi oleh panitia di sosial medianya gitu. Baik sahabat semuanya, yuk kita foto bersama, nanti dibantu oleh Mbak Novi. Mbak Novi untuk foto di apa? Mbak Novi bisa memberikan instruksi. Sambil sahabat semuanya mohon maaf ya, saya tadi menyebutkan Bapak Ruth. Makasih ya Ibu Ruth, mohon maaf tidak bisa menampilkan slide. Mungkin Mas Fadil bisa tuliskan di chat untuk kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau personal mentoring dan lain-lain, silakan. Terima kasih Ibu Rini, saya kreatif karena ini sebenarnya juga saya diminta kreatif sama Mas Fadil ya sebagai guru sejati. Mbak Novi bisa dibantu untuk memberikan instruksi. Videonya belum dinyalain semua. Kameranya. Satu, dua, tiga. Ada 2 halaman. Halaman pertama 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Jadi silakan yang mau berinteraksi sama Mas Fadil bisa langsung ke IG atau FB-nya begitu. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya aduhai, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan materi pembelajaran berikutnya. Saya dengan Mia Marian mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan ya dalam penyampaian sebagai host gitu, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ibu Lasmi, terima kasih. Ibu Endang, terima kasih.